Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Huawei MatePad. Dan di mana MatePad-nya ini ada di meja, nggak kelihatan di kamera depan. Ini jadi contekan buat saya presentasi kali ini ya. Dan ini bukan video review ya. Ini adalah video bagaimana mengoptimalkan penggunaan Huawei MatePad ini dalam penggunaan sehari-hari di masa pandemi seperti ini. Saya ambil contoh kasus diri saya sendiri sebagai orang tua dari anak SD yang sedang pembelajaran jarak jauh via Zoom. Iya, sekarang apa-apa meeting online ya. Entah itu buat launching, buat sekolah jarak jauh, buat kerja di rumah juga, meetingnya mungkin pakai Zoom. Dan kalau kamu punya budget 4 juta, pikir-pikir dulu sebelum memutuskan untuk membeli sebuah laptop. Coba saja hitung-hitung, apakah dengan 4 juta rupiah kamu bisa dapatkan sebuah laptop yang punya layar IPS Full HD dengan performa yang kencang, kuat main game, dan juga bisa bertahan seharian ya baterainya. Saya rasa nggak mungkin. Belum, kalau kayak istri saya yang harus submit tugas melalui foto ya. Jadi worksheet-nya, lembar kertasnya difoto dulu baru disubmit. Kayaknya ribet banget ya. Foto dulu di handphone, pindahin ke laptop, baru diupload. Nah, kalau punya tablet yang punya kamera di sisi belakang, rasanya ini bisa sedikit teratasi dengan kemampuan fotonya yang juga lumayan. Iya, Huawei MatePad ini punya kamera belakang 8 megapiksel yang cukup bisa diandalkan ya buat foto dan upload hasil tugas anak kita. Dan juga semua yang tadi saya sebutkan, apakah punya layar IPS Full HD? Dia punya. Kenceng buat main game juga kenceng, skor Antutunya 280 ribuan. Dan bisa bertahan seharian dengan baterai 7250 mAh. Serta fabrikasi prosesornya yang sudah 7 nanometer. Terus selain dipakai buat Zoom, bisa buat apa lagi? Nah, Huawei MatePad ini juga sudah dilengkapi quad speaker Harman Kardon ya, yang kalau kamu dengarkan suaranya, serius, kamu nggak akan butuh Bluetooth speaker lagi. Kemudian ditenagai oleh fast charging 18 watt, dan layar 10,4 inchinya punya bezel yang cukup tipis ya, sehingga kalau saya bilang di level 4 jutaan ini adalah budget multimedia mesin nih. Dan bonusnya lagi, kalau kamu punya smartphone Huawei, maka multi-screen collaboration ini adalah sebuah killer feature ya. Tapi, kalau kamu punya ketergantungan terhadap micin, saya sarankan skip saja MatePad ini. Micin kan MSG ya, kalau ini nggak punya GMS. Betul, nggak punya Google Mobile Services. Apa yang akan terjadi kalau kamu nggak punya GMS, maka kamu tidak akan bisa install aplikasi seperti Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube, sama juga Google Docs. Lalu apakah bisa kita hidup tanpa GMS? Sebetulnya jawabannya bisa ya. Saya akan share beberapa trik untuk hidup tanpa GMS di tablet ini. Disclaimer dulu ya, saya bisa menggunakan tablet ini tanpa GMS karena memang tablet adalah bukan handheld utama saya, di mana saya nggak pernah mesen makanan via GoFood melalui tablet. Kemudian juga tablet ini dipakai di rumah saja, nggak pernah dipakai buat navigasi. Dan untuk lainnya, saya bisa buka via browser. Kalau di smartphone utama sih, tetap ya, saya juga nggak bisa hidup tanpa GMS. Micin lover saya mah. Lalu gimana untuk memaksimalkan atau mengutilisasi Huawei MatePad ini? Pertama, gunakan App Gallery, di mana kamu bisa install banyak aplikasi juga di situ. Lalu install juga jangan lupa Total Search ya, ini adalah widget buat nyari aplikasi yang juga tidak ada di App Gallery. Misalkan buat install WhatsApp, dia akan mengarahkan buat download di webnya WhatsApp, demikian juga dengan Facebook. Dan saya sarankan jangan injek paksa GMS, karena saya sempat lihat beberapa reviewer mengalami masalah karena memang berubah-berubah terus cara injeknya juga, dan ada yang sampai hampir dihack karenanya. Yang penting gunakan browser bawaan buat membuka aplikasi-aplikasi Google ya, via web tentunya. Lalu kamu bisa buat bookmark atau shortcut ke halaman web Google itu yang kamu tempatkan di home screen-nya ya, biar kalau butuh apa-apa tinggal klik saja sudah langsung dibawa ke sana. Coba berpikir tablet ini adalah sebagai pengganti notebook ya, bukan sebagai pengganti smartphone. Dimana kalau kita pakai notebook kan nggak ada GMS-nya juga, apa-apa kita akses melalui browser. Nah, kira-kira seperti itu juga cara memakai Huawei MatePad ini. Sekali lagi saya tekankan, anggap sebagai pengganti laptopmu ya, bukan pengganti handphonemu. Nah, lalu kira-kira apa saja bedanya dari Huawei MatePad Pro? Ini akan saya sebutkan contekannya. Pertama, layarnya. Ini 10,4 inci, kalau Huawei MatePad Pro 10,8 inci. Dan ini resolusinya Full HD, sementara MatePad Pro itu sudah 2K. Kemudian ini punya bezel yang lebih tebal ya, sehingga bisa dimanfaatkan buat penempatan kamera depannya. Nggak usah pakai punch hole kamera seperti di MatePad Pro. Lanjut ke dapur pacunya, ini menggunakan Kirin 810, sementara MatePad Pro menggunakan Kirin 990. Dan ini dijual dalam varian RAM 4GB dengan storage 64GB. Beda sama MatePad Pro yang dijual dalam varian RAM 6GB dan storage 128GB.
Kemudian, Huawei MatePad ini juga Wi-Fi only ya. Slot cardnya hanya untuk micro SD, sementara Huawei MatePad Pro sudah 4G LTE, bahkan sudah 5G ya, tapi masih di lock. Dan juga harganya beda ya, memang ini 4 jutaan, kalau Huawei MatePad Pro 11 jutaan. Bagi saya, jadinya ini adalah MatePad yang hampir seharga MediaPad. Dan jelas ini bukan buat pencinta MSG ataupun SGM. Ya, maksudnya nggak ada GMS ya, jokes sedikit. Oke, terakhir akan saya berikan pro dan kontranya. Kontranya adalah tentu saja tidak ada GMS dan juga M Pencilnya dijual terpisah. Kemudian pro-nya, bagi saya ini adalah multimedia monster ya. Dipakai buat streaming, udah enak banget. Loudspeaker-nya juga kenceng banget, layarnya juga tajam. Dan dijual di harga yang sangat kompetitif. Ya, segini menurut saya 4 jutaan adalah sebuah harga yang sangat menarik bahkan dibandingkan dengan brand lain sekalipun. Oke, bahan presentasinya sudah habis untuk video kali ini, jadi sudah kebayang ya gimana cara memaksimalkan penggunaan dari Huawei MatePad ini. Buat siapa ini ditujukan dan buat siapa ini sebaiknya dihindari. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga berguna ya buat teman-teman yang sudah menonton. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.